Masih di acara Kumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan KT News bersama saya Pak Johnson. Pemerintah Hong Kong akan melaksanakan tes COVID-19 gratis bagi pekerja domestik asing di kota tersebut. Seorang pelajar berinisial MF berusia 13 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban salah tangkap. Akibat salah tangkap itu, MF diketahui mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh. Di kantor polisi, dia dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Karena jika tidak mengakui, diancam untuk tidak dilepaskan. Kasus ini pun masih dalam proses investigasi. Dan untuk perakiraan cuaca di Makau, diperkirakan cerah berawan disertai sejumlah curah hujan di awal dan akhir minggu. Suhu udara sepanjang minggu ini akan berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius. Informasi lebih lengkap mengenai cuaca di Makau bisa didapatkan melalui www.smg.gov.mo. Demikian berita KT News dari saya Pak Johnson. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Peto. Terima kasih Pak Johnson. Kita dengarkan flash news untuk KT News malam hari ini. Pemegang kartu penduduk Makau yang selama ini tidak diharuskan membayar biaya karantina saat kembali dari luar Makau semenjak dimulainya masa pandemi COVID-19 di awal tahun, mulai tanggal 1 September atau hari Selasa, akan diminta untuk membayar biaya karantina setiap kali mereka kembali dari luar Makau. Bagi mereka yang sudah pernah melalui karantina tanpa membayar biaya apapun, hanya perlu membayar biaya karantina berikutnya apabila mereka meninggalkan Makau dan kembali lagi. Pada tanggal yang sama, 1 September, murid-murid di kota Makau akan kembali bersekolah. Aktivitas belajar mengajar pun akan kembali untuk kebanyakan sekolah di Makau setelah para murid di kota ini menyelesaikan masa liburan mereka. Sementara beberapa sekolah lainnya dikabarkan akan memulai aktivitas mereka pada tanggal yang berbeda, namun di bulan yang sama. Seorang pria berkewarganegaraan India baru-baru ini ditangkap oleh polisi setempat karena melakukan tindakan masturbasi dalam sebuah bis umum. Adapun tindakan tidak senonoh tersebut kabarnya merupakan pelanggaran pelecehan seksual kedua yang dilakukan pelaku di kota ini. Dalam pelanggaran yang pertama, pelaku telah ditetapkan untuk diekstradisi kembali ke negara asalnya, namun keterbatasan transportasi udara dalam masa pandemi ini membuat pelaku harus tinggal di Makau untuk sementara waktu. 11 orang berkewarganegaraan asing, di mana rata-rata atau kesemuanya dikabarkan sebagai pekerja migran asal Nepal, belum lama ini ditangkap oleh polisi Makau atas dugaan memiliki dan menyebarkan pornografi anak-anak dalam bentuk sebuah video hubungan seksual antara seorang pria dewasa dan seorang perempuan yang diduga di bawah umur yang dibagikan melalui media sosial. Demikian berita KT News untuk malam hari ini, dan langsung saja ke lagu berikutnya, sebuah lagu dari Randy Pandugo berjudul I Don't Care mengawali juga segmen berbahasa Inggris kita malam hari ini. We are right now in the English segment, and to start our English segment today from 9 to 9:45 p.m. we will listen to a song by Randy Pandugo, I Don't Care. Continue to listen to Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. You're still listening to Kumbang Channel, and this is KT News. The local government announced earlier this week that starting from September the 1st, or this coming Tuesday, local residents will have to pay for their second mandatory 14-day quarantine in designated hotels, as reported by MNA. The measure applies for the second time a resident has to carry out the medical observation unless in special cases to be evaluated by authorities. The cost is 5,600 patakas. The same charge applied to non-ID holders, namely blue card holders. This is because the pandemic situation is becoming more stable, so residents need to be more careful when they decide to travel to other countries or regions.
public funds are expended for quarantines, so it will be required for residents to cover the expenses for second-time quarantines. The Macau Government Tourism Office MGTO Tourism Promotion Director Betty Fock is quoted by the report as saying during a recent press conference. As of this moment, local residents returning from foreign countries, Taiwan, Hong Kong, or Nantang Town, Lufeng in Guangdong, or Urumqi, Xinjiang, are required to carry out a 14-day quarantine. Currently, medical observations are carried out at the Posada Marina Infante or the Golden Crown China Hotel, with 1,348 people still under medical observation by the time of the report, including 42 non-resident workers, 525 Macau residents, and 781 tourists. There have been no new cases of COVID-19 in Macau for more than 60 consecutive days, up until today, MNA reported. A 32-year-old man from India has recently been charged by the police with 2 counts of sexual harassment, as reported by MDT earlier this week. On July the 18th, the man was charged with sexual harassment and was sentenced to be extradited from Macau. But he remained in Macau due to transportation difficulties. On the 20th of August, he was caught allegedly lowering his pants and rubbing his genitals against a 24-year-old woman until ejaculating while on the bus. Out of fear, the victim did not raise the alarm on the bus. However, she yelled for help when she alighted at a Kotai bus stop and saw the man following her. The suspect then admitted the crime to the police, MDT reported. And for flash news, local students will return to school on Tuesday, as most schools are scheduled to be back on after the holiday ends, while some schools are set to open again at some later dates, but within the same month of September. Meanwhile, the government has announced that kindergartens and nurseries will not open for children under the age of 3. Nurseries will only open as courtesy for families with real necessities, says the government, who says families are required in general to maintain children under 3 years old at home. 11 Nepalese migrant workers were detained recently by the Macau police on child pornography suspicions after they were found distributing through a messaging app porn videos that allegedly involve minors in those videos. The local government said recently that casinos in Macau could be closed again if COVID-19 cases are reported in any of the local casinos as travel to the city gradually reopens. According to the local gaming authorities, a COVID-19 case report in a local casino could lead to that particular casino's temporary closure. And for the weather this week, it will be mainly sunny to cloudy for most days within this coming week, with some bits of rain forecast both in the beginning and the end of the week. Local temperature throughout the week is predicted to range from 26 to 34 degrees Celsius. For more information about the local weather, visit www.smg.gov.mo. And that's all for tonight's KT News. Moving on with our music, this is Pink, Today's the Day. Continue to listen to Kumbang channel. Kumbang, kumpul bareng York. Oke, Glenn Fredly ya, almarhum Glenn Fredly dengan Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Jadi kangen dengan Glenn Fredly ya, Glenn Fredly. Iya, iya pasti nggak kenal. Nggak, maksudnya penyanyi laki-laki ini meninggal waktu saya ada di Bali. Waktu saya masih terjebak di Bali. Dan dia terkenal sekali, jadi beritanya masuk kemana-mana gitu ya. Dan saya justru tadi lagi mikir-mikir, loh kok dia meninggal, saya kok nggak masukin ke dalam KT News gitu loh. Terus saya baru ingat, oh iya kan nggak ada KT News karena saya lagi masih terjebak di Bali waktu itu. Iya, jadi dia meninggal. Ya. Oke, kita berada di akhir acara. Seperti biasa kita ada bincang-bincang sedikit Pak Johnson, dan kita cepat saja. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang tadi yang diberitakan ada pria asal India yang baru-baru ini ditangkap oleh polisi di Macau karena melakukan tindakan masturbasi di dalam bis umum. Dan masturbasinya ini bukan cuman dia sendiri ya yang mungkin memegang-megang, dia punya kemaluan ya. Yang adalah sudah menjijikan di bus umum gitu loh Pak Johnson. Tapi lebih parahnya lagi, dia melakukan ini dengan cara
menggosok-gosokkan kemaluannya ya ke seorang wanita lokal. Dia gosok-gosok itu dikeluarin apa dalam celana? Aduh, saya nggak tahu. Dan kita nggak mau tahu sih ya, itu menjijikan sekali. Yang jelas pokoknya dia mungkin menggesek-gesek gitu ya. Dan sampai pokoknya diketahui berdasarkan berita yang diberikan sampai dia ejakulasi. Gitu ya. Jadi itu menjijikan sekali. Ditangkap dalam bis atau ditangkapnya nggak di dalam bis. Jalan-jalan. Jadi pada saat dia di bis lakukan itu, sang wanita ketakutan. Jadi dia diem doang. Saya nggak tahu, nggak dimasukin dalam beritanya, tapi mungkin kondisi bus saat itu sedang sepi. Mungkin ya. Jadi dia diem aja dan dia tungguin sampai sampai di tempat tujuan dia. Nah, pas dia sampai di tempat tujuan dia turun wanita ini. Tapi ternyata diikutin sama ini laki-laki. Nah, jadi pada saat diikutin itulah dia teriak di bus stop tersebut. Dia teriak di halte bus itu minta tolong. Dia turun minta tolong terus. Dia sebenarnya nggak rencana minta tolong. Dia kan takut. Dia dia kira dia akan turun dan itu laki-laki diem aja di dalam bus. Ternyata pas dia turun, laki-laki itu mengikuti dia. Jadi ya dia udah ketakutan sekali kan. Akhirnya dia berteriak berteriak minta tolong di halte bus. Jadi ditangkaplah laki-laki itu dan laki-laki itu ngaku memang melakukan hal tersebut. Untung dia teriak. Dan saya rasa laki-laki ini penyakitan karena ternyata itu adalah pelanggaran yang kedua di Makau, Pak Johnson. Jadi itu tanggal 20 September ya. 20 Agustus kemarin ya dia ditangkap karena melakukan tindakan masturbasi dalam bus tersebut. Sebelumnya dia juga sudah melakukan tindakan pelanggaran pelecehan seksual, tapi tidak diberitakan apa. Tapi dia sudah melakukan pelanggaran pelecehan seksual di bulan Juli. Dan dia sudah divonis harus meninggalkan Makau. Jadi diekstradisi, dikirim kembali ke India. Namun kan lagi masa pandemi nih. Jadi nggak ada pesawat memang ke India gitu loh. Jadi akhirnya mau nggak mau dia harus stay di sini gitu loh. Nah, tapi ini sudah kedua, ini lagi dalam investigasi. Saya nggak tahu akan bagaimana kemungkinan ya dia akan ditangkap mungkin atau dalam penjara. Karena kalau nggak ini akan terjadi lagi ya toh. Akan terjadi lagi mungkin dia juga dia masih ada pelecehan seksual lagi pasti ya. Gitu. Iya, dan mungkin akan menjadi lebih parah. Dia semakin berani toh. Betul. Jadi ini biasanya orang yang seperti ini kalau sudah melakukan dia melakukan lagi. Karena ini memang penyakit. Betul, harus ditangkap dalam penjara. Dan himbauan saya sih kepada teman-teman jangan takut ya Pak Johnson ya, harusnya. Soalnya lebih baik langsung teriak di tempat itu walaupun sepi. Kan ada supir bis. Iya. Kan ada supir bis. Nggak mungkin dia sendirian benar. Iya. Kecuali kalau kita mungkin kayak di Hong Kong tuh di dalam MTR itu beda ya karena nggak ada orang di situ. Tapi ini kan nggak ada, ini kan ada supir bisnya. Jadi kita teriak pun teman-teman pasti supir bis akan berhenti gitu ya. Jadi lebih baik teriak, jangan kasih izin ini terjadi seperti itu Pak Johnson ya. Dan satu lagi yang juga sama menjijikannya adalah 11 orang yang diduga berkeluarga negara Nepal. Dia 11 orangnya diduga pekerja migran asal Nepal ya. Walaupun masih simpang siur, ada yang bilang ada bangsa lain. Tapi beberapa berita di Makau memberitakan bahwa 11 orang ini adalah pekerja migran asal Nepal. Mereka ditangkap karena mereka diduga menyebarkan pornografi anak-anak dalam bentuk sebuah video hubungan seksual antara seorang pria dewasa dengan seorang perempuan yang di dalam video tersebut yang diduga di bawah umur. Ya memang ini katanya mereka menyebarkan kepada orang-orang yang di luar Makau ya. Tapi ini adalah hukum di Makau bahwa child pornography ini harus ditindak dengan tegas gitu. Dan ini bukan cuma di Makau, di seluruh dunia juga child pornography ini ditindak dengan tegas. Jadi ini memang menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan beberapa orang yang mengira bahwa ini harusnya ya jangan salahin mereka dong. Mereka kan nggak tahu kalau ini adalah hukum di Makau seperti ini. Loh, kamu pertama-tama kerja di negara orang, kamu harus tahu hukum yang ada di sini. Kedua, masalah child pornography atau pornografi anak-anak, this is the law of most of the countries all over the world. You must know this. So there's no excuse at all. You do not just distribute or just send to people, okay? Especially when it involves children, okay? Because you're exposing them and, just no excuse, basically, we're running out of time now, so we're gonna have to finish ya Pak Johnson ya. So we'll see you guys again next week. Kita ketemu lagi minggu depan di acara yang sama. Kita harus tutup malam hari ini. Oke, sampai ketemu semuanya. Bye bye semuanya. Sebuah lagu terakhir dari saya, lagu dari Afgan dan Raisa, Percayalah. Tetap dengarkan acara Kumbang Channel, Kumbang Kumpul bareng yo.